Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, di Bundaran HI Jakarta, gelaran Jakarta Light Festival hadir untuk meramaikan libur Natal tahun ini. Bagaimana kemeriahannya? Kita simak liputan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, dan juru kamera Gahdiar Febrian berikut ini. Saudara, perayaan Natal di Jakarta meriah sekali, khususnya di Bundaran HI Jakarta. Bagi masyarakat Jakarta yang tidak sempat keluar kota untuk kemudian berlibur bersama dengan keluarga, HI bisa jadi salah satu pilihan. Nah, saat ini kita akan berbincang dengan salah seorang pengunjung yang kemudian menyaksikan Jakarta Light Festival yang saat ini lagi berfoto-foto nih tampaknya. Halo Kak, boleh minta waktu sebentar? Mas siapa? Ansel. Oke, Mas Ansel, ini aku lihat dari tadi foto-foto asik banget. Mungkin barangkali bisa dijelasin nggak kenapa datang ke sini sengaja banget pengen foto-foto di HI? Ya pengen lihat suasana di sini, kayaknya asik aja di sini. Pengen foto-foto gitu. Oke. Nah, ini sama keluarga atau sama teman-teman atau gimana? Sama keluarga. Oke. Nah, ke Hansel ini kebetulan Natal atau enggak? Natal. Nah, Ada keluarga dari libur, datang libur ke sini. oh gitu. Nah, ini keluarganya diajak ke sini. Iya betul. Oke, nah dari tadi udah keliling ke Bundaran HI udah kemana aja? Baru sih Kak, tadi turun di situ, nanti baru ke sini, nanti mau muter lagi ke sini. Nah Kak, mungkin bisa kasih tahu nggak kesan dan pesannya melihat Jakarta Light Festival ini gimana? Jujur ini pertama kali sih Kak, jadi rasa keren aja. Baik, makasih banyak Kak. Nah, itulah tadi saudara salah seorang ataupun salah dua orang, maksud saya pengunjung Jakarta Light Festival yang kemudian mereka ini mengajak keluarga yang datang dari luar kota untuk datang ke Bundaran HI untuk menyaksikan penampilan lampu-lampu cantik ala dekorasi Natal seperti di belakang saya ini. Tidak hanya keluarga yang tadi, juga banyak kemudian yang membawa anak, begitu kemudian berfoto-foto di Bundaran HI. Dan yang menjadi menarik juga, ini gratis, semua orang bisa datang ke sini. Jadi kalau misalkan Anda nggak punya waktu untuk keluar kota, HI bisa jadi salah satu pilihan. Fedriska Ananda, Ganiar, Kompas TV, Jakarta. Bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, planetarium di Taman Ismail Marzuki akhirnya dibuka kembali setelah sempat tutup selama 13 tahun. Kembali dibukanya planetarium mengundang antusiasme warga. Setelah planetarium direnovasi, perubahan besar terlihat pada penggunaan proyektor digital terkini menggantikan sistem optik lama yang kondisinya sudah tidak dapat diperbaiki. Pengurus dari planetarium berjanji akan menambah sesi penayangan, mengingat banyaknya warga yang antusias untuk mendaftar secara online. Kami mengundang pelajar. Jadi kita membuka planetarium ini gratis untuk semua pelajar yang hadir ke planetarium. Dan untuk pendampingnya orang tua ataupun umum kita hanya mengenakan tarif Rp10.000. Apakah akan menambah sesi-sesi lagi guys Pak, mengingat masih banyak yang nggak kebagian tiket Pak? Pastinya, ya ini kan perdana buat kami ya untuk menyelenggarakan pembukaan planetarium di mana aktivasinya sudah dibuka oleh Pak Gub kemarin. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam momen perayaan Natal. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo ditemani oleh anaknya, Didit Hedi Prasetyo, dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, serta Kasespri Rizky Irmansyah. Pertemuan berlangsung selama hampir 1 jam di kediaman Kapolri di Jalan Patimura, Jakarta Selatan. Dalam momen Natal tahun ini, Kapolri menggelar open house di kediamannya. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri perayaan Natal di kota Salatiga, Jawa Tengah. Selain menyampaikan ucapan Natal, Wapres Gibran juga meminta umat Kristiani mendoakan saudara-saudara yang tertimpa musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bapak Ibu semua, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Penyintas bencana di Sumatera Utara menggelar ibadah Natal penuh kesederhanaan. Bagi warga, Natal menjadi momentum untuk bangkit kembali.
Banjir yang kembali menerjang Desa Aek Ngadol, Tapanuli Selatan Rabu kemarin menyisakan lumpur tebal di area Gereja Kristen Protestan Angkola GKPA. Namun ini tak menyurutkan semangat jemaat gereja untuk tetap menggelar ibadah Natal hari ini. Dengan hikmat dan penuh kesederhanaan, jemaat beribadah. Momentum Natal dimanfaatkan penyintas bencana untuk bangkit kembali melalui sukacita Natal. Doa kita sesuai dengan khotbah tadi, bahwa desa Huta Godang telah berubah dari yang indah menjadi rata. Begitu juga lah dengan rezeki kita, dilimpahkan Tuhan. Dan yang selama ini kalau ada rezeki yang kurang pas, ya melalui bencana yang menghanyutkan harta benda, kita yakin dan percaya bahwa itu Tuhan akan ganti berlipat-lipat. Itulah keyakinan dan kepercayaan kami sebagai jemaat GKPA. Yang hilang dan yang hanyut itu Tuhan pasti mengganti kembali, seperti tertulis dalam Alkitab. Di kawasan Hutan Nabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, penyintas bencana merayakan Natal di tenda darurat yang dipasang di halaman gereja. Tenda darurat milik BPBD Tapanuli Tengah ini jadi saksi semangat Natal jemaat GKPI Hutan Nabolon. Gereja yang tidak bisa digunakan untuk sementara karena tertimbun lumpur hampir 1 meter mengharuskan ibadah Natal dilakukan di tenda darurat. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah memutuskan makan bergizi gratis tetap diberikan di masa libur sekolah. Tepatkah keputusan ini atau justru menjadi hal yang kurang efisien? Kami akan bahas dalam segmen berikutnya di Sapa Indonesia Pagi.